Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh di Apa Aja Konten. Oke, langsung saja ya kan, tanpa basa-basi, nggak usah pembukaan. Saya juga nggak usah nampilin muka karena masih kucel juga. Oke, jadi sesuai judul, gimana sih caranya kita mengganti oli? Jadi apa sih patokannya kita harus mengganti oli kalau speedometer kita, indikator di speedometer kita itu mati, guys? Ya kayak contohnya kayak motor-motor lama kayak gini kan, bener-bener kita tuh nggak tahu guys, kita udah berapa kilometer kita pun nggak tahu. Jangankan yang berapa kilometer, yang hanya kecepatan kita ada di kecepatan berapa sih kita nggak tahu guys, karena speedometer kita mati. Jadi gimana sih caranya agar kita tuh tahu, oh ini kita harus ganti oli nih, oh kita ganti olinya nanti dulu sih. Jadi saya harap kalian bakal menyimaknya sampai akhir ya guys. Oke, jadi tanpa basa-basi kita langsung saja ke kontennya. Oke, jadi ceritanya saya mau ganti oli, jadi sekaligus saya juga berbagi pengalaman sih, bukan membagi tips sih. Lebih ke membagi pengalaman saya, karena speedometer saya itu mati guys. Tampilan di speedometer saya itu mati, jadi bahkan kecepatan saya ada di kecepatan berapa saya nggak tahu, apalagi udah berapa kilometer sih saya berjalan, apalagi itu ya, jadi nggak tahu. Jadi gimana sih patokannya, oh saya harus ganti oli nih, oh ganti olinya nanti dulu deh gitu. Itu patokannya adalah, berat saya taruh dulu. Jadi patokannya adalah seberapa sering sih kita menggunakan motor kita ya kan. Contohnya kalau dalam sehari kita hanya menggunakannya untuk kayak kerja aja ya kan, jadi berangkat sama pulang kerja. Jadi pemakaian kan cuma 2 kali doang, berangkat sama pulang kerja. Nah itu kalau pemakaian yang kayak gitu dan rute perjalanan kita atau tempat kerja kita itu masih di dalam kota, itu kalau diakumulasikan itu masih kategori pengendara yang agak jarang. Nah, itu kategori yang nggak terlalu sering berkendara. Jadi itu kalian bisa mengganti olinya itu antara 3 bulanan lah, sekitar 3 bulanan. Tapi kalau sekiranya kalian itu dalam sehari agak banyakan dikit, contohnya kalian harus berangkat kerja juga, jadi berangkat kerja sama pulang kerja kan udah 2 kali itu. Kemudian sebelum kerja kalian juga harus nganter anak mungkin atau nganter adik ke sekolah ya kan, itu kan juga agak menguras waktu. Kemudian kalian juga harus ke pasar, mampir ke pasar untuk beli-beli ini itu. Kalian terus setiap minggu juga kalian jalan-jalan nggak tahu kemana atau mungkin luar kota ya kan, itu kan agak sering lah. Itu kalian bisa mengganti olinya sekitar 2 bulan sekali guys ya. Dan kalau sekiranya perjalanan kalian agak jauh atau tempat kerja kalian tuh bisa dibilang luar kota, ya mungkin luar kotanya kota tetangga ya, walaupun kota tetangga kan itu termasuk dari luar kota, agak jauh juga ya kan, itu kalian bisa menggantinya antara 1-2 bulan. Jadi antara 1-2 bulan sekali kalian menggantinya. Oke guys, jadi ini azan, jadi bentar kita nanti lanjut lagi. Oke guys, lanjut. Jadi itu dia, kalau pemakaiannya agak sering atau rutenya agak panjang ya kan, kalian bisa menggantinya sekitar antara 1-2 bulan sekali kan. Kemudian kalau ini catatan ya, tadi yang saya sebutin itu apabila motor kalian tuh dalam keadaan normal. Maksudnya keadaan normal itu mesinnya tidak bermasalah, mesinnya tidak berasap ya kan, atau mesinnya tidak netes atau tidak bocor. Jadi seal buat olinya itu normal semua, itu guys ya. Tapi kalau mesin kalian itu ngebul, itu sudah pasti wajib 1 bulan sekali, jangan sampai lebih dari 1 bulan, karena itu berbahaya. Karena olinya kan akan terkuras habis, terbakar ya kan, menjadi asap ya kan. Atau mesin kalian tuh agak rembes karena mungkin sealnya belum ganti ya kan, itu juga wajib antara 1 bulan dikit, 1 bulan lebih dikit nggak apa-apa lah ya kalian ganti ya kan. Oke. Kemudian data-data tadi itu semuanya itu sebenarnya saya tuh tidak benar-benar ngarang atau saya cari-cari di internet, enggak guys, itu pengalaman pribadi saya guys. Saya pakai motor ini bertahun-tahun ya kan, saya pernah coba ganti 1 bulan sekali, saya pernah coba guys. Jadi motor ini tuh dalam kategori jarang dipakai pun enggak, sering dipakai pun juga enggak, jadi sedang-sedang. Tapi pemakaian saya tuh yang pertama, setiap hari saya ke pasar, jadi bolak-balik 2 kali kan, berangkat sama pulang. Kemudian nganter adik, nganter kan bolak-balik tuh, nganter berangkat sama pulang. Kemudian jemput adik kan 2 kali juga tuh, berangkat sama pulang. Nah udah 6 kali tuh. Kemudian setiap minggu saya San Mori ya kan, ya nggak setiap minggu juga tapi dalam 1 bulan adalah minimalnya 2 kali San Mori ya, walaupun masih di dalam kota tapi itu kan rutenya kayak keliling kota, muter-muter lah. Jadi itu bisa dibilang kayak luar kota lah ya. 7 pulang pergi ya kan, 8
Ya itu jadi motor saya itu kategorinya sedengan lah, nggak terlalu sering dan juga jarang pun enggak, jadi sedengan. Jadi saya pernah ganti 1 bulan sekali, itu olinya bener-bener kayak masih baru guys. Jadi hanya berkurang sedikit banget ya, kayak nggak berkurang guys. Jadi wah ini olinya kok masih banyak banget dan masih pas kita pegang tuh masih agak-agak merah. Jadi BTW olinya ini, oli Federal ini warnanya agak merah. Jadi ya pas sudah pemakaian 1 bulan itu loh, kok agak merah, masih agak merah dan kayak nggak berkurang sama sekali. Oh ya udah, berarti bulan berikutnya saya ganti 2 bulan sekali guys. Saya coba 2 bulan sekali pun sama guys. Jadi olinya masih agak merah dikit, kemudian berkurangnya tuh dikit banget. Ya walaupun agak lebih banyak daripada yang penggantian 1 bulan sekali, akan tapi itu masih termasuk ya ini kurangnya dikit banget ini kayak eman-eman. Tapi ya udah terlanjur ya udah. Kemudian bulan berikutnya saya ganti lagi 3 bulan sekali. Dan ini eksperimen ini 4 bulan guys, ini 4 bulan baru saya ganti. Oke, jadi itu sesuai pengalaman pribadi saya, benar-benar selama bertahun-tahun saya pakai motor ini dengan pemakaian yang rutin yang kayak gitu-gitu aja. Yaitu guys, sesuai yang sudah saya paparkan tadi di awal. Jadi oke, mungkin cukup sekian dari saya, soalnya ini udah azan, udah waktunya sholat, saya mau sholat dulu. Jadi mungkin cukup sekian dari saya dari konten kali ini. Apabila kalian suka dengan video ini, apabila kalian terhibur dengan video ini, apabila kalian mendapatkan ilmu dari video ini, kalian bisa like aja. Bagi yang nggak suka di dislike aja nggak apa-apa. Jangan lupa komentar dan yang paling penting adalah subscribe, karena subscribe gratis dan karena subscribe menguntungkan saya buat video. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys, bye bye. Mantap. Oh ya, BTW saya sering ganti oli sendiri ya guys ya. Ini gampang banget. Kalian tinggal siapin 2 alat aja, kunci ring yang pas sama yang di bawah sini bautnya, sama ini buat buka tutup oli yang ada di atas ini. Oke, udah gitu aja sih. Oke, makasih, bye bye.